Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Allah, mari kita akan sama-sama tunduk diri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur dalam situasi dan keadaan apapun, kami tetap terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan, dan hamba-Mu akan sampaikan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan pencerahan buat kami semua. Berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan untuk jemaat Tuhan di mana saja berada. Tatkala mereka ada di rumah mendengarkan firman Allah ini, kuasa-Mu menjamah mereka dan kuasa firman-Mu memberkati mereka. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang maha kudus, dan mampukan kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat-saat ini kita selalu merindukan tentang pertolongan Tuhan. Di masa-masa sekarang ini kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang boleh dikatakan keadaan yang sulit, keadaan yang membuat kita khawatir, keadaan yang membuat kita cemas. Tetapi percayalah, kita punya Allah yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Dia berjanji akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dan kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Minggu lalu saya sudah sampaikan sebagian ayat ini untuk kita mempelajari keteladanan daripada Maria. Tapi pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan satu tema sesuai dengan kebutuhan kita bersama, yaitu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan merupakan hal yang kita butuhkan saat-saat ini. Siapa yang tidak pengen ditolong dalam keadaan sekarang ini? Dan marilah kita sama-sama kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memotivasi kita dalam situasi keadaan apapun untuk kita tetap terus percaya kepada Dia. Karena Dia berjanji akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Melalui kisah dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana, di mana mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam sebuah pesta di Kana. Pertolongan Tuhan yang sama, yang Tuhan siap kerjakan untuk saudara dan saya di masa sekarang ini. Lah kebenaran inilah yang akan memotivasi kita untuk kita tetap terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Berbicara pertolongan Tuhan dalam konteks Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Kebenaran yang pertama yang saya akan angkat adalah pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Mari kita melihat dan membaca di dalam pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Ada masalah, ada kesulitan di sebuah pesta.
Ibu Yesus ada di situ dan Yesus bersama murid-murid ada di situ. Dan tatkala ada kesulitan, Ibu Yesus tahu kesulitan itu. Dan Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Ada kesulitan, ada masalah dalam sebuah pesta. Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada Ibu Yesus, saatku belum tiba. Ini berbicara waktu. Kapan pertolongan campur tangan Tuhan itu terjadi dan terjadilah satu mukjizat. Yesus berkata, saatku belum tiba. Pertanyaannya, kapan waktunya Yesus berkarya dan menolong dan menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu? Di dalam pemaparan satu perikop ini tidak dijelaskan rentetan waktu. Tetapi dijelaskan ada satu tindakan yang bisa mengidentifikasi, menentukan, menetapkan waktunya Tuhan menyatakan pertolongannya. Pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Kapan? Di saat ada ketaatan. Berbicara waktu Tuhan, berbicara pertolongan Tuhan terjadi, tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Perhatikan apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Ibu Yesus. Tatkala Yesus berkata, mau apa ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, dan pelayan-pelayan itu disuruh mengisi tempayan-tempayan itu dengan penuh. Alkitab mencatat pelayan-pelayan itu melakukan dengan ketaatan seperti apa yang dikatakan Ibu Yesus. Inilah kunci berbicara waktu pertolongan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya di saat saudara dan saya taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saat-saat ini kita butuh pertolongan Tuhan. Mungkin kita sedang menjerit dan kita sedang berdoa, Tuhan tolong saya. Tetapi detik ini pertolongan itu belum terjadi dalam hidup saudara. Berarti ada sesuatu yang saudara dan saya perlu cermati bersama. Mengapa itu belum terjadi? Mungkin diantaranya kebenaran ini mengatakan adalah, sudahkah kita taat melakukan apa yang dikatakan Yesus? Ketaatan kunci menentukan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan Yesus terjadi tepat pada waktunya. Kapan? Di saat ada ketaatan. Kisah-kisah dalam pelayanan Yesus, memang peristiwa perkawinan di Kana merupakan mukjizat yang pertama. Menjadi satu awal pembelajaran. Mukjizat air menjadi anggur terjadi karena ketaatan ada di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ke depannya, mukjizat-mukjizat terjadi karena ketaatan. Murid Yesus mengalami kesulitan bermalam-malam mencari ikan, tidak mendapatkan ikan. Tatkala dia taat melakukan apa yang dikatakan Yesus, tepat seperti apa yang dikatakan Yesus, terjadi mukjizat. Saudara dan saya ingin mendapat pertolongan Tuhan di saat sekarang ini, tepat pada waktunya. Tidak lain dan tidak bukan, saudara dan saya harus taat. Apa itu taat? Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, yaitu firman Allah, lakukan tepat seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Mukjizat terjadi. Nuh melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, diselamatkan dari air bah. Abraham melakukan tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Meskipun keadaan tidak memungkinkan melakukan itu, tidak ada satu dasar untuk berharap. Tetapi Abraham tetap berharap dengan penuh ketaatan. Terjadi mukjizat. Mungkin saat ini kita sudah putus harapan, diperhadapkan dengan situasi pandemi. Kita tidak bisa beribadah mulai minggu ini sampai 3 minggu ke depan.
Tetapi percayalah, Tuhan siap menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Kapan? Di saat saudara dan saya taat. Yang kedua, berbicara pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi. Pertolongan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi. Perhatikan ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mengapa saya katakan ada satu kebenaran, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan dan situasi. Mujizat terjadi, air menjadi anggur. Bahkan anggur yang dihasilkan oleh karena mujizat, kualitasnya lebih luar biasa. Lebih baik dari anggur sebelumnya. Saya mendapatkan satu kebenaran yang menjelaskan bagaimana cara orang memproses anggur dan menghasilkan anggur yang terbaik. Ini membutuhkan sekitar 10-30 tahun dalam proses untuk menghasilkan anggur yang baik. Tetapi pada saat itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Yesus sanggup mengubah dalam otoritasnya sebagai Allah karena ketaatan tadi. Air yang biasa menjadi anggur yang luar biasa. Artinya, Yesus sanggup menolong kita. Tidak bisa dibatasi keadaan dan situasi. Mungkin keadaan untuk mendapat pertolongan, untuk mendapatkan hasil anggur yang baik, membutuhkan waktu 10 dan 30 tahun. Tetapi di hadapan Yesus bisa saat ini juga, tatkala kita taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi, oleh tempat di mana kita ada. Pertolongan Yesus tidak serta-merta dinyatakan hanya tatkala kita ada di gereja. Dan saat ini saudara ada di rumah, mendengar firman, menaikkan pujian penyembahan. Di situ juga pertolongan Tuhan siap dinyatakan untuk saudara. Tergantung saudara mau taat dan mempercayai Dia sebagai Tuhan. Tatkala saudara ada terbaring di rumah sakit, tidak bisa bergerak, keadaan fisik saudara tidak membatasi pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau, asalkan saudara mau meresponi, percaya kepada Dia, dan dengan penuh ketaatan. Kuasa pertolongan Yesus tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan. Pandemik tidak bisa menghalangi pertolongan kuasa Tuhan untuk orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Biarlah kebenaran ini memotivasi kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan terjadi tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan akan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Perhatikan ayat yang ke-11. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama dikerjakan oleh Yesus di perkawinan Kana. Alkitab mengatakan ia telah menyatakan kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang bisa kita dapat adalah setiap pertolongan yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya, biarlah itu memiliki satu tujuan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Saudara telah mengalami pertolongan Tuhan, saudara telah mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Biarlah itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah sebagai rasa syukur kita, karena kita telah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan lupa, muliakan Tuhan selama kamu hidup. Naikkan syukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita.
Nama Tuhan kita tetap terus tinggikan melalui kehidupan kita, melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, melalui kesaksian demi kesaksian yang kita beritakan kepada banyak orang. Karena kita sudah mengalami. Di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah melalui keberadaan kita beritakan nama Yesus, nama yang sudah menolong dan menjamah hidup saudara. Nama yang sudah melindungi dan memberkati saudara. Nama yang sudah melindungi saudara. Dan biarlah itu bagikan kepada mereka. Sehingga banyak orang boleh memuliakan Tuhan. Percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan. Dan sujud menyembah kepadanya. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Tuhan berjanji kita tidak akan dibiarkan seorang diri. Pertolongannya siap dinyatakan buat saudara dan saya. Pagi ini, saat ini, Tuhan ingin menolong saudara dan saya. Karena pertolongannya tepat pada waktunya. Ada kalanya Tuhan bisa menolong sekarang. Ada kalanya besok, yang pasti kita tidak tahu. Tetapi rahasia untuk mendapat pertolongan Tuhan yang bisa menentukan waktu adalah ketaatan. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin saudara saat ini ada di rumah sakit, tidak bisa ada di gereja. Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara, melindungi saudara. Dan pertolongan Tuhan akan membuat nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memotivasi saudara dan saya untuk menghadapi di masa ada aturan surat edaran untuk kita tidak bisa beribadah di gereja. Tatkala saudara ibadah di rumah, mengajak istri, mengajak suami, mengajak anak-anak, mengajak tetangga untuk kita bersekutu, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Disitulah terjadi pertolongan dan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu masih berlaku. Dan Engkau sangat kreatif menyatakan mujizat dengan cara-Mu yang ajaib. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, kami merindukan pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Dan pertolongan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun mereka berada, di kos-kosan, di rumah sakit, di tempat kerja, di mana mereka berada. Tatkala mereka mendengar firman Allah dan mereka berdoa saat ini, terjadi mujizat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Dan biarlah pertolongan dan perlindungan Tuhan itu membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan jadikan kami menjadi pribadi yang selalu memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memberkati dan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, tetap selalu berdoa, dan ingat, ikuti aturan pemerintah. Menjaga dengan cara ikuti protokol kesehatan COVID-19. Salam dari kami, gembala dan keluarga untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.